kasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari hidup kita berjalan dan kita ada di tempat di mana waktu dan keadaan kita alami detik ini, itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuntunan dan pimpinan Tuhan tidak pernah bersalah atas hidup kita. Mari saudara kita belajar untuk tetap bersandar dan memegang janji pengharapan di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit itu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku, seringkali kita hanya mengingat atau membicarakan soal kebangkitan Kristus. Orang lebih sering berbicara pada saat Paskah atau merenungkan pada waktu Paskah. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara kembali merenungkan peristiwa kebangkitan itu. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa kebangkitan Tuhan secara dasar untuk menjadi penguatan di dalam iman dan pengharapan kita. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 9 berkata, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia, Tuhan Yesus, harus bangkit dari antara orang mati. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasih, berita tentang kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga bukanlah isapan jempol. Berita kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga bukan satu gosip murahan. Berita kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga itu bukan sesuatu sensasi murahan yang disebar-sebar luaskan. Bukan hoax saudaraku. Melainkan sebuah fakta, sebuah kebenaran. Kebangkitan Tuhan Yesus ini merupakan penggenapan dari apa yang Kristus Yesus sendiri sampaikan di hadapan murid-muridnya saat mereka ada di Galilea. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23 Tuhan Yesus berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Saudaraku yang terkasih, peristiwa kematian Kristus di kayu salib menjadi puncak kesukaan bagi seluruh pemimpin Yahudi. Imam besar, ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan rakyat kebanyakan. Mereka bersuka cita karena mereka bisa menyalibkan Kristus. Kebangkitan Kristus ini sebagai penegasan bahwa Ia adalah kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan. Kehidupan yang bukan hanya sekedar hidup, melainkan kehidupan yang kekal. Ketika manusia menyalibkan Kristus, pada zaman itu orang Yahudi bergembira, ahli Taurat bergembira, orang Farisi, orang Saduki bergembira. Tapi saudaraku, ketika Kristus bangkit, Dia menyatakan bahwa Dia Tuhan yang hidup. Dan di dalam kehidupan, di dalam hidup yang Dia nyatakan itu, Dia menjanjikan, Dia menyatakan bahwa Dialah sumber hidup kekal itu. Bukan cuma sekedar Dia hidup saudaraku, tapi Dia sumber kehidupan kekal. Karena Kristus telah dibangkitkan saudaraku, maka setiap orang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan. Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku, seringkali sikap manusia itu sangat disayangkan. Tidak semua orang mau percaya bahwa Kristus itu telah bangkit. Tidak semua orang mau percaya bahwa Kristus itu lebih dari sekedar manusia biasa. Tuhan Yesus itu Tuhan, Kristus itu Tuhan. Seringkali orang mengabaikan dan tidak percaya keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Kini saudaraku, semua itu ada di hadapan kita, menjadi pilihan bagi saudara dan saya. Mau beroleh hidup yang kekal di dalam Kristus atau mengalami kebinasaan kekal karena tidak percaya kepada Kristus Tuhan yang hidup, Juru Selamat yang hidup. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6 bagian B. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan. Percayalah kepadanya saudaraku. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepadanya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jaminan hidup kekal itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.